Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu dan anak, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikuti kegiatan yang berkolaborasi Pokja 1 dengan Pokja 2. Kenapa kita digabung? Satu, menghemat waktu karena kita ke depan sekarang bulan Juli udah mulai pertengahan, siap-siap mau yang kemarin di Monek, siap-siap ya. Siapa tahu desa kelurahannya dijadikan perwakilan Kota Banjar ke provinsi, jadi siap-siap. Nanti belum ada pengumumannya. Kemudian juga kita menghemat biaya. Menghemat biaya. Terus lagi kebetulan kami dari Pokja 1 dan Pokja 2 ada poin-poin program kerja yang nyambung. Jadi kemarin hajulah Bu Haji Agus kita gabungan ya, biar Pokja 1 kenal sama kader-kader Pokja 2, terus Pokja 2 kenal juga sama kader-kader Pokja 1-nya ya, itu silaturahim. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hari ini saya akan mencoba ini sanes ieu sanes masih untuk kita sharing gitu ya. Da abdi teh biasa upami ieu mah gitu ya, komunikasihan ilmu mah da abdi teh sakola luhur gitu ya. Ya, kita berdiri dulu, bangun semangatnya kata Jawa Jagus. Kalau pagi-pagi mah harus semangat. Ini bangun dulu dari duduknya, kita bangkitkan dulu semangatnya. Yuk, terus, ya sadaya, atas hadir, absen, sadaya, kesumping, Meng. Kecamatan Langan, cung yang dari Kecamatan Langan, semuanya satu dua, berarti udah hadir semua. Bahkan kita itu camatnya, gitu kan, ada camatnya. Jadi tahu yang tidak hadir siapa gitu. Pataruman, Kecamatan Pataruman, mangga. Pokja 1 2. Ya. Banyak. Kebanyakan dua berarti banyaknya 7 kali 2, 12, 14. Purwakarya. Aduh ngapain itu sadaya Purwakarya. Ada orang berarti sadaya Sumbi. Akhirnya yuk kita bangun semangatnya. Ketika saya bilang PKK Banjar, semuanya menjawab berdaya, bahagia, juara. Yuk mulai. PKK Banjar berdaya, bahagia, juara. Berdayanya begini. Berdaya, bahagia, juara. Yuk ke atas ya, biar semangat. Yuk mulai lagi. PKK Banjar berdaya, bahagia, juara. Gitu ya, biar semangat. Yuk sekali lagi. PKK Banjar berdaya, bahagia, juara. Yuk banget cari berangkalikan. Sabar menit ibu pengatur acara kita boleh berbicara. Ulangan ini ya. 30 menit. Amai beres jangan terlalu lama ya. Pokja 1 kebetulan hari ini akan menyampaikan tema didiklah anakmu sesuai zamannya, gitu ya. Kenapa kami membawakan tema seperti itu? Karena satu, program kerja yang ada di kami di khususnya di Pokja 1, maka Pokja 2 tadi ini nyata, maka kita oke kesaluan sebetulnya. Ini mah apa? Enggak, kalau nanti mau mangga, kalau tidak juga tidak mangga, gitunya kesaluan. Kalau ya sekadar menambah pengetahuan, gitu. Jadi kan PKK itu sebagai universitas, gitu ya.
sebagai tempat kita mencari ilmu gratisan. Ya, kenapa saya mengambil tema didiklah anakmu sesuai zamannya? Karena sesuai dari sabda dari Ali bin Abi Thalib menyatakan didiklah anakmu sesuai zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu tapi di zamannya. Di Pokja 1 sekarang berubah program kerjanya, kemarin PAR saja, sekarang ada Paredi ya. Yang kemarin waktu di Monet kami dari Pokja 1 menekankan harus ada actionnya dari kegiatan Paredi itu gitu ya. Kemarin ada beberapa yang sudah mulai, ada yang masih merintis, tapi udah ada ide-ide cemerlang. Saya mah hebat, atau ternyata di desa kelurahan teh respon gitu ya, ke semua program yang baru teh semua teh mana antusias gitu ya, sampai di rumusum bikin SKG ternyata wah hebat aja gitu ya. Walaupun dari kemarin ada yang menyusul katanya SK-nya belakangan boleh, tapi mungkin kalau yang menyusul mah tidak masuk poin gitu ya. Kalau yang pasti mau naik ada SK-nya langsung ada poin gitu ya. Kalau ada yang menyusul mah poinnya jadi nggak ada gitu ya. Kenapa kita harus mengikuti zaman ketika kita mendidik anak-anak kita ya? Karena satu, ada pergeseran perubahan perilaku atau kebiasaan hidup kita. Dari dulu zaman saya mungkin SD, SMP, SMA oke, mungkin zaman saya komputernya masih komputer yang duduk gitu ya. Sekarang kan udah bisa dibawa kemana-mana gitu ya, pakai laptop atau bahkan sekarang lebih canggih lagi pakai gadget ya. Itu yang mendasari bahwa saya memilih udah temanya yang ini aja, didiklah anak sesuai zamannya gitu. Terutama kemarin kita dikondisikan dengan adanya pandemi, segala sesuatu memakai digital, bahkan pembayaran atau belanja juga banyak yang online ya. Mau tukang paket beli gitu tiap hari di rumah gitu ya. Itu yang menjadi pertimbangan kenapa kita harus mau mengikuti perkembangan itu. Jangan kita sudah cuma terbiasa gitu ya, terbiasa karena gadget. Tidak bisa itu bisa diobati gitu ya. Beda dengan tidak mau gitu. Kalau tidak bisa mah biasa diobati, kalau tidak mau mah udah tidak bisa diobati. Kalau tidak mau mah gitu ya. Kalau tidak bisa kan kita bisa mencari informasi dari mana saja gitu ya, bisa. Satu itu karena terkondisi dengan kemarin kita adanya pandemi yang menuntut kita untuk mau tidak mau mengikuti kondisi bahwa kita harus menggunakan perangkat elektronik ya. Abis kita terbiasa karena HP gitu ya, paling biasa teh tahu ya mungkin YouTube gitu karena itu paling dalamnya online gitu ya. Ada yang lain kita saya tidak bisa, tetap saya mengunjungi orang lain gitu ya. Nah, kenapa kami di Pokja 1 membahas ini gitu? Karena dari kemarin perjalanan berapa tahun ya, mulai kita social distancing 2020 ya, 2020 sampai kemarin 2021, sekarang udah mulai rada-rada normal, tapi tetap harus hati-hati karena masih ada kejadian kasus tetap varian baru katanya terus bervariasinya si COVID tetap ingin mengalahkan kita manusia gitu ya. Tapi kita terus berusaha. Cakupan gitunya gimana? Booster udah 100% belum. Terkendalanya berpenyakit alasan teh ya. Tapi wiosnya dari itu mah kembali ke dirinya sendiri gitu ya. Tapi ketika terjangkit tolong jangan sampai satu menyalahkan orang lain atau apalagi menyalahkan pemerintah gitu ya. Pemerintah mah orang kumaha gitu ya. Udah berusaha gitu ya. Satu itu kita harus istilahnya mengikuti perkembangan apa yang terjadi di lingkungan kita. Nah, untuk mengikuti perkembangan itu kita
punya kesiapan. Kesiapannya apa aja nanti dibahas. Ibaratnya begini, ketika kita hidup di hutan, kita harus mempunyai kemampuan, kesiapan, kesanggupan untuk bersosialisasi atau beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sana. Hidup di hutan sepertinya. Kita hidup di hutan berarti kita harus seperti apa? Minimal badan kita harus seperti Tarzan, bagaimana kuat, gitu, kekal. Kita hidup di hutan, di pantai atau di Kalimantan, banyak sungai. Minimal persiapan kita bisa berenang mungkin, gitu ya, atau tampil naik perahu, gitu ya. Kita hidup di kota. Nah, hidup di kota ini yang lebih bervariasi, gitu ya. Hidup di suasana yang pasti berbeda-beda dengan orang yang berbeda-beda. Itu yang lebih menantang kita. Ibaratkan upamanya di kota mah lebih jahat tindakan di luar, gitu ya. Upamanya di kota mah, gitu. Ada hal-hal yang harus kita persiapkan ketika kita berada di satu suasana yang berubah dari keadaan sebelumnya. Dari dulu mah terparuh kita teh mengingat gaduh HP Android gitu, semua HP ciriling yang gitu ya, anak-anak kecil sudah seperti itu. Tapi sekarang mah sudah tidak mungkin gitu mengikuti seperti itu, apalagi yang PNS kan bisa mungkin udah mulai dari HP gitu ya. Kalau tidak punya kumaha gitu ya, kan seperti itu tuntutannya. Berarti kita harus siap nih dengan segala kemajuan perubahan, gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang digital, era digital, apa saja yang harus kita persiapkan untuk menghadapi perubahan suasana seperti itu? Satu, yang harus siap kita dengan literasi digital. Yang tahu literasi digital apa? Dari kemarin udah tahu, udah banyak sering. Eta pulang aja, dia nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ketahui literasi digital yaitu kemampuan kita dalam mengakses informasi yang ada pada digital terutamanya dalam gadget gitu. Lain ada mangga ini kan dulu lagi kita mah sharing ya, bukan apa istilahnya webinar, bukan webinar, kita mah sharing. Itu webinar, terima kasih dari Purwaharja, Kelurahan Purwaharja, masih di kelurahan, di kecamatan pun, jadi diadopsi ke kecamatan. Benar yang dibilang oleh Ibu Kadar dari Purwaharja, literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi komputer untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengkomunikasikan informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Itu literasi digital. Terus kemampuan apa lagi yang harus kita punyai, atau kecakapan apa lagi yang harus kita punyai agar kita bisa mengikuti suasana barunya, kemudian si suasana baru itu bermanfaat untuk kita. Satu, literasi dasar, dua, kompetisi, tiga, karakter. Dari dibahas mah udah cenah tadi 30 menit. Literasi dasar mah kita harus pandai membaca, menulis, menghitung, terus harus mengenali tanda-tanda kimia atau seperti itu, IPA maksud seperti itu ya, harus seperti itu. Terus literasi budaya, kita harus mengenal, tahu budaya yang ada di lokal kita dengan budaya yang datang dari luar, gitu ya. Terus kompetensi yaitu kemampuan untuk menyesuaikan permasalahan yang kompleks, misalkan persaingan, ya seperti persaingan, atau kita harus berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikasi yang baik, atau kita kadang harus menuntut untuk berkolaborasi
seperti kami sekarang berkolaborasi bekerja sama. Maksudnya kenapa kita harus mampu atau menyiapkan diri kita untuk berkompetensi, karena kita dasarnya disebut orang tua ya, kita orang tua menginginkan anak kita menjadi SDM yang tangguh, yang bisa bertahan dengan suasana yang barunya, juga bisa berjaya di kemudian harinya. Kenapa harus seperti itu, harus dibekali dengan hal yang seperti itu? Karena menurut penelitian nanti ke depan bukan tahun sama maka Indonesia mencanangkan 2045 itu Indonesia sudah menjadi negara adidaya. Karena Indonesia kan nanti level sama Amerika gitu. 2045 sekarang 2022 berarti tinggal berapa tahun lagi gitu. Jadi Indonesia kan nanti level sama Amerika, jadi negara adidaya. Kenapa? Karena kita punya potensi alam, potensi sumber daya manusia yang sungguh luar biasa. Kita sekarang posisi keempat, dikurangi kemarin COVID masih tetap keempat gitu ya. Kemarin COVID juga masih tetap keempat, nomor Cina. Nah jadi kita nanti kejar ke sana gitu ya. Persiapan berarti putra putri kita yang sekarang usia remaja nanti pas 45 berarti usianya kemungkinan produktif gitu ya. Kalau sekarang mereka usia misalkan remaja sekarang tambah 20 berarti pas ke sana pas lagi puncak-puncaknya produktif umur 30 sampai 45 tahun. Itu kenapa Indonesia mencanangkan tahun 2045 Indonesia menjadi negara adidaya, karena kita punya semua yang untuk menjadi seperti Amerika itu. Kita harus pede berhadapan dengan Amerika. Kenapa? Jokowi mani istilahnya yang fisiknya kecil seperti itu, mereka dihargai dengan kemarin Indonesia sekarang juga masih berlaku, masih berjalan konferensi B20. Baru negara berkembang, negara seperti Indonesia yang menjadi tuan rumah B20 itu yang datang untuk B20 negara-negara yang sudah maju. Baru di Indonesia Jokowi mau membahas tentang sengketa Uni Soviet dengan tetangganya. Baru di Indonesia, yang lain tidak ada yang berani bahwa Indonesia PBB pun tidak berani untuk menyentuh konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Jokowi berani seperti itu. Nah kita sebagai ibu yang paling depan mendidik putra putri kita, menyiapkan diri kita. Itu dasarnya tadi kita harus tahu dulu apa yang tadi kita masuk ke era digital. Kita harus siap dulu, kita harus bisa dulu. Jangan sampai kita ada di satu lingkungan, di satu suasana yang kita tidak tahu. Jadi orang fokus kan, kita jadi ketinggalan kan untuk mana orang lain udah kemana gitu ya, karena kita belum siap. Itu satu tadi literasi dasar, kemudian kompetensi, kemudian karakter, kemampuan untuk menghadapi perubahan yang pesat pada lingkungan. Boleh kita punya rasa ingin tahu, kita udah kepo, tapi yang positif gitu ya. Kita harus punya rasa ingin tahu. Kenapa sih orang lain berhasil? Kenapa podcast satu yang lain jadi juara? Kemarin Sinan Tanjung BKR-nya masuk ke nasional. Mana Sinan Tanjung? Atau ngomong Bunda, Ibu, Sadayana, Sinan Tanjung BKR-nya juara nasional. Tepuk tangan buat Sinan Tanjung. Yang lain mengikuti. Yang lain harus berkembang. Itunya BKR-nya. Kenapa jadi kriteria kemarin BKR? Lupa dulu kan itu biar jadi motivasi untuk semua. Karena kita di Pokja 1 kan pola asuh anak dan remaja. Jadi kita menitik beratkan ke BKR. BKR sasaran masalah orang tua yang mempunyai anak remaja, usia remaja.
Nah, ada ya, upami BKR mah mamah-mamahna, ayah-ayahna yang punya remaja, jangan menjadi salah sasarannya. Kalau remaja mah kan ada di PIKR. Kenapa kami waktu mau naik kemarin, mana BKR-nya, mana PIKR-nya, yang anu pertanyaan adiknya sadayana ditawaskan gitu. Karena itu kesatuan. Kalau di desa kelurahannya ada kampung KB, harus ada di kampung KB informasi tentang semua, tentang BKR, tentang PIKR, tentang BKB, tentang lansia di kampung KBT. Gabung balai sawahan atau gabung balai sawahan, pampang saya nanti didinya. Kenapa? Karena kampung KB itu atau balai sawahannya harus menjadi pusat informasi dan pusat kegiatan dari semua kegiatan yang ada di PKK. Informasinya pas saya di dunia kan ada UP2K, upami PKB mah UPPKS nih. Jalan kene, jalan gitu kan. Jadi itu harus ada infonya di balai sawara. Jadi balai sawara yang sawara gitu ya, harus diangkat gitu seperti yang kemarin yang sering dipakai balai sawara yang di Mekar Harja yang di sana yang di Pasir Letik kalau nggak salah ya. Itu mah diangkat kalau kegiatan musyawarah dusun, musyawarah RW, kegiatan PIKR, dirinya sadayana di balai sawara. Wih, semangat diangkat bagusnya memang seperti itu. Kalau punya balai sawara teh, lamun kalau pada lomba bersiap, berarti tak diangkat, gitunya. Terima kasih untuk Sinar Tanjung. Untuk yang lain mangga menyusul lengkapi semuanya. Kami tak kemarin dari Sinar Tanjung ada punya 4 inovasi yang terkait menurut kami bisik-bisik dari tim juri mah ternyata inovasi teh yang mengakar dari kegiatan lokal. Eta naon bener? Alhamdulillah. Tah eta esenajana tah alhamdulillah. Eta teh berdasarkan dari kearifan lokal. Karena di Sinar Tanjung kebanyakan tukang menembak. Jadi alhamdulillah kita jadi orang baik itu kan saya ngobrol mana kata-katanya bukan alhamdulillah sabawas gitu. Jadi upami zaman kamu gua ada dana sehat, eta bahasa dari dana sehat cuman alhamdulillah sabawas gitu. Jadi masyarakat anu ngumpul anu gaduh bapak anu ngumpul bapak teh setiap tahun teh masih ketemu saya 10 bapak gitu, 10 putih bapak 10 putih lalu 10 putih 10 bapak untuk diuangkan, nanti uangnya bisa dipakai untuk semua kegiatan sosial gitu. Kalau malaya, kalau ngalamun, kalau berjumat berkah, kalau bersih-bersih jadi dengan ribet boleh cuma dengan opininya gitu ya. Jadi itu karena nih dalam diri teh main aneh luar biasa. Ternyata mereka udah warning dari kemarin jangan ada seremonial pasti itu amal hebat luar biasa. Kenapa seperti ini? Kemarin di Kalimantan nggak seperti itu. Kalimantan kayak begitu. Provinsi yang kaya-kaya gitu ya. Jadi bilangin, maaf ya, kalau di Sunda mah ada yang utang desa-desa saja mah gak repot gitu. Penasaran gitu ya. Yang utang-utang udah heboh, udah rame, asal mana gitu ya. Ini mah kebiasaan orang Sunda gitu ya, dibilangin gitu. Oh terima kasih. Jadi kembali lagi ke inovasi. Kalau membuat inovasi teh harus yang mengakar dari bawah gitu ya. Mengakar dari bawah teh kegiatan itu sudah terjadi di dunia di masyarakat, dikasih nama sehingga itu alhamdulillah sama waras. Maka itu kegiatan yang ada di masyarakat. Jadi ketika ditanya ke masyarakat ketahuan dengan dulu kenapa apa inovasi itu sebenarnya itu alhamdulillah sama waras. Jadi semua masyarakat tahu kalau berani dan memang udah terlaksana. Jangan sampai si inovasinya dari atas, dari pengurus. Ada jadi inovasi karena
saya harus doa. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau membuat inovasi, jangan karena dari tuntutan dari PKK, jangan keluar inovasi, gitu ya. Tapi tidak melangkah, tidak ada unsur manfaatnya masyarakat. Itu yang utama untuk inovasi. Kenapa dinyatakan inovasi ketika si gerakan itu bermanfaat untuk masyarakat. Di Batu Lawang kemarin ternyata undang bisa 30.000 aku kan terus karena ada bahasa jihadnya, karena kegiatan luar biasa saya akan mengenai masyarakat karena ada tulisan jihad ya, jadi dari pihak itu di tidak boleh gitu ya, karena mungkin dari pihak itu sensitif mungkin ada bahasa jihad mereka juga takut mengenai bisa mana-mana ditutup seperti di Cina. YouTube tidak masuk ke Cina, mereka tidak mau pakai YouTube. Cina punya YouTube sendiri gitu ya, karena tidak mau mereka diintervensi dengan perusahaan asing. Dan mungkin teteh bentuk namanya kegiatan yang itu ganti namanya aja gitu ya. Aku terus kenapa di ini ya terus kenapa 1 tahun gitu ya, sih kan mana ada yang meliput, kalau ada yang meliput cukup 5 orang yang buat aja itu udah di breakdown sama itunya, sama YouTube-nya. Jadi nanti tolong di Batu Lawang ganti namanya, jangan ada yang sensitif seperti itu. Kumahanya pengen teh mau nyari ibu kumaha, tapi dia heran kenapa 1 tahun kemudian nggak kenapa umatnya abis teh perang itu teh kan mereka kasih videonya. Kerja 1 Batu Lawang pertama yang punya video tentang inovasi itu Batu Lawang. Mereka memvideokan semua kegiatan Pokja 1 sampai Pokja 4. Mereka mengirim videonya ke saya. Terakhir ibu coba di ini dilihat, tidak ada, udah langsung di breakdown sama YouTube-nya. Yang ada 2, 3, 4 yang ada di breakdown. Ternyata saya konfirmasi ke Kominfo, ini ada bahasa YouTube-nya ya, ada bahasa jihadnya. Jadi nanti untuk yang lain kalau mau membuat nama ya jangan yang sensitif sudah itu, walaupun kegiatan mana hanya pengajian malam ahad jadi jihad gitu kan. Jadi orang lain berpikir itu iya kesannya al jihad dan kumaha gitu. Jadi nanti iya, jadi jangan sampai apa yang sudah kita kerjakan teh berlalu begitu saja. Nah, kalau udah ditinggal sama YouTube-nya udah nggak bisa nyari lagi gitu. Jadi aduh pengen aku mahal. Aku kayaknya pas ada launching yang anti narkoba. Itu bagus, saya bisa launching yang anti narkoba. Aduh semuanya ada di Pokja 1. Udah nggak ada lagi. Terus Pak nanti hilang nyimpan gitu sih itunya videonya gitu ya. Udah gak ada, ya pasti dihapus semua sama itu sama YouTube-nya. Nah itu ya, nanti ke depan Pokja 1 membuat inovasi, 1 harus mengakar, 2 harus lebih bermanfaat ke masyarakatnya karena penerima manfaat dari inovasi adalah masyarakat. Ketiga, pemakaian nama ya jangan yang sensitif terus rasis, jangan yang rasis, terus juga jangan yang istilahnya saya disebutkan katanya susah diucapkan, jangan yang seperti itu. Kemudian kemampuan apalagi untuk mengikuti pergerakan perubahan suasana teh adalah literat digital. Kalau tadi mah literasinya, sekarang mah literatnya. Apa literat teh? Literat digital, kemampuan seseorang untuk memiliki sikap, pengetahuan, keterampilan dalam menggunakan media digital yang ada untuk mencari informasi dan memanfaatkannya secara dewasa dan sehat. Itu jadi kita harus tahu menggunakan media sosial yang ada, apalagi negara Rabu
seperti zaman ayeuna udah misuh itu aplikasi-aplikasi teh seperti apa WhatsApp, terus Facebook, terus apa lagi Instagram, terus apa lagi banyaknya acara itu mah Telegram, cuma Telegram yang kata Telegramnya jangan pernah ayeuna ada Telegram hari terlambat gitu aku Telegram kumaha sih sok ibu download salah wae sudah itu sudah Instagram ya seperti itu. Jadi kita harus membekali diri kita terutama ke anak-anak kita ya, karena kita nanti menularkan apa yang kita tahu hari ini diimplementasikan atau dibukti nyatakan ke putra putri kita. Jadi kita sendiri harus tahu dulu kumaha caranya, kumaha menggunakannya, kumaha memanfaatkannya gitu ya. Jadi dari si media yang ada di sana gitu. Bagaimana caranya? Satu, mampu menggunakan perangkat elektronik untuk mendapatkan informasi. Upang kamari menuju usung ayeuna alhamdulillah sekolah normalnya ada 100%, wajib 100% sekolahnya. Oh, alhamdulillah. Pelajaran pasti 100% katanya ibu-ibu. Jadi siapkan setiap hari libur. Kemarin santai cuma beli kuota. Ayeuna mah udah mulai dulu nyiapin sarapan heboh. Mampu menggunakan perangkat elektronik untuk mendapatkan informasi. Ketika kemarin kita punya anak yang memakai sekolahnya harus memakai handphone atau aplikasi yang ada di sana, terus si apa langsung dibaginya tuh kemarin si apa tuh kuota, tapi si kuota itu tidak diatur dari pusat, hanya untuk satu aplikasi. Ketika digunakan untuk aplikasi yang lain tidak bisa. Ketika di sekolah tidak memakai aplikasi itu jadi bingung. Untuk membeli kuota seperti itu karena kalau yang diberikan dari pemerintah itu pemerintah mau pindah. Ketika memberikan teh dengan segalanya berapa bisa juga antisipasinya. Jadi ini ketika pemerintah memberikan kuota dengan kemarin dari pihak penyedia itunya, penyedia kuotanya seperti perusahaan Telkomsel misalnya, udah bekerja sama nih dengan pemerintah mau pakai aplikasi yang mana. Terus langsung konfirmasi ke pihak pendiri aplikasi itu, misalkan ruang guru hanya bisa dipakai itu aja, atau classroom-nya tapi kita begitu. Jadi kalau ada yang tidak bisa menggunakan itu berarti memang si pihak itunya deh providernya itu memang menggunakannya sama dengan itu. Jadi terbiasa kalau urusannya gitu. Kan cuma percuma, ya seperti percuma gitu. Kenapa sekolahnya tidak memakai itu gitu. Nah, itu yang jadi permasalahan. Jadi harusnya dari sana itu sekolahnya di itu gitu. Jadi si kuota yang diberikan oleh pemerintah itu ada manfaat. Ya, jangan sampai itu nyalahin pemerintah gitu. Yang salah memang bukan yang salah. Istilahnya ada kurang informasi, kurang komunikasi ketika penggunaan aplikasinya. Ya. Kedua, memahami informasi bahwa gambar, teks, cerita, dan film yang ada di perangkat elektronik memiliki makna. Nah, ini kita sebagai orang tua yang masih mempunyai anak usia PAUD atau SD ke bawah, ya kita harus berusaha mendampingi ketika anak memegang gadget. Kenapa? Karena ada istilahnya hal-hal yang bisa bukan menjadikan anak itu lebih baik atau lebih tahu tentang informasi, tapi malah menjadikan anak itu mundur atau stop kebiasaan dengan dirinya gitu. Karena kan ada nonton HP mah salah itu terus coba anaknya kan
Ya, seperti itu. Jadi upami ngawidian urang alihna nyeteng HP, urang ge kedah cari di didiana. Urang ngarasa ini mah ini teh cenah si Mickey Mouse teh bilang apa? Kalau urang pintar bahasa kan ada subtitlenya, cari aja bahasa Indonesia gitu. Nah, jangan yang bahasa Inggris. Di sini kena pengucapannya tidak benar. Ini teh iya nih. Kan kadang di film Mickey Mouse suka ada nunggul gitu ya. Oh, cuma dipukul, iya kan ini kita teh yang menjelaskan. Jangan sampai anak menerima mentah-mentah apa yang dilihat itu. Anaknya jadi nantinya salah. Kenapa ada kasus kekerasan pelakunya anak? Ya, secara langsung kurang lebih kalau ngaracun anak kita. Sekarang mencari sebenarnya dulu. Nah, seperti itu. Itu yang tidak boleh, bahkan menurut penelitian nanti ada di belakangnya pembatasan umur untuk melihat HP, pembatasan jam untuk melihat HP, komputer dan sebagainya ada. Ya, nanti dibahas ke depan. Kemudian yang nomor 3, mampu menggunakan perangkat elektronik untuk merekam ide, perasaan, kegiatan atau segala yang ada di lingkungan sekitar. Dan ayeuna seueur pisan jantan YouTuber katanya, konten kreator bagus seperti itu ya. Tapi mungkin hati-hati ketika menjadi konten kreator jangan menghilangkan unsur-unsur kearifan lokalnya atau akhlaknya, jangan sampai menghilangkan hal yang seperti itu, karena tidak sedikit YouTuber yang berurusan dengan hukum karena perilakunya banyak ya yang ditajong gitu, bahkan tuh mereka menganggap itu mah dari hiburan entertainment gitu ya, ngaheureuykeun batur dina eta, ternyata yang diheureuykeun anak tidak menerima melaporkan. Kan ada undang-undang ITE, kita jangan lupa hidup kita ada batasannya, batasan hidup kita adalah hak orang lain. Eta batasan nama gitu. Ketika kita melanggar hak orang lain meridoi ya seperti itu. Kita harus mengikuti apa yang berlaku di masyarakat ya. Kemudian yang kita bahas hari ini adalah dampak yang terjadi dari penggunaan gadget. Unsur baiknya makanya gitu ya, unsur negatifnya juga ada gitu, malah mungkin lebih berbahaya unsur negatifnya gitu ya. Satu, mulai dari gangguan kesehatan, sulit konsentrasi, masalah tidur, pubertas lebih awal. Kenapa? Karena masih banyak konten-konten, walaupun kontennya bukan konten porno, tapi unsur-unsur mengarah ke sana sudah ada. Walaupun dari pihak YouTube sudah berusaha memilah-milah gitu, terutama di Indonesia. Salah abimah YouTube di Indonesia masih kena api gitu ya, membatasi hal-hal yang seperti itu ya. Kemudian gangguan fisik, ketidakseimbangan perkembangan motorik kasar dan halus, itu gangguan atau akibat dampak yang ditimbulkan dari penggunaan gadget ya. Gangguan fisik, ketidakseimbangan perkembangan motorik kasar dan halus. Ketiga, gangguan intelektual. Nah, ini saya ulangi tadi, membatasi penggunaan handphone untuk anak berusia di bawah 2 tahun. Saya menggadungkan putra di bawah 2 tahun. Jadi tolong untuk anak di bawah 2 tahun jangan sampai diasahan HP. Kajian pensiun lumpatan. Kadang ibu-ibu sekarang meninggalkan dengan anak-anak lumpatan atau yang mereka kedua. Ya, kalau si orang ini lihat anaknya gambar atau punya apa-apa kedua. Bukan penawar akhirnya mama-mama nanti mani alim gitu, alim dominan ujian gitu, mainan apa-apa di mana-mana, atau nanti anaknya jajan-jajan lompatan gitu, aduh mah ayeuna asa aneh gitu, mama-mama
gitu. Aku pengen aku tuh begini. Karena itu tadi anak dibiarkan memegang handphone sendirinya tanpa didampingi oleh orang tuanya. Ada masalahnya apa? Kurang gangguan intelektual, ada kasus anak sulit bicara atau anak yang menonton musik delay karena menonton si Marsha ini yang pakai kerudung itu si Marsha kan itu tuh bahasa Polandia ya, dia memang orang Polandia itu mah orang itu ada dia bicara bahasa Polandia, dia nggak tahu anak orang kalau pengucapannya baik terus kita juga mengerti bahasa Polandia, nah dengan kalau aku kita pernah bahasa Polandia kan ya kan iya bahasa itu bisa cuma bahasanya kita tidak tahu bahasanya bahasa Polandia gitu aneh gitu kan. Jadi ketika memberikan handphone ke anak kita tuh harus mendampingi anak gitu ketika si bahasa beberapa kata ngobrol kita tuh gak aneh ini mengejar siapa yang si berkuangnya yang berkuangnya ada ini lagi ini gitu kita yang bicara jangan sampai anak kita tidak mengerti dia hanya ngapain macam itu ngomong bahasa itu dia kata speak delay itu jangan dianggap biasa, harus dikonsulkan ke satu dokter anak, dua ke psikologi anak karena keterlambatan bicara dianggapnya itu harus terapi, jangan dianggap biasa gitu ya. Ketika anak itu mending saya ada kayak orang tua sekarang mah sensitif ketika anak hari umur paling ini ya mending gitu ya. Terus yang kedua psikis, ada penyakit yang namanya SDD, Screen Dependency Disorder. Jadi sama dengan kecanduan SDD namanya kecanduan tina gawe, tina handphone dan sebagainya. Pertama pangkat atau tingkat tinggi gitu ya, kecanduan tes biasa di bank bayar ke atau sesek bisa nyetok HP tes alun di tes penulisannya gitu ya. Ada namanya SDD, Screen Dependency Disorder, gangguan psikologis pada orang-orang atau anak yang kecanduan seperti itu. Bisa teriak-teriak sehingga kumaha gitu mau dicamat handphone gitu ya. Ada penelitian dari dokter di Amerika bahwa kerusakan otak pada anak ketika menonton atau memandangi HP lebih dari 1 jam itu kerusakan anak hampir menyamai dengan kerusakan akibat narkotika. Mangga kembali ke laptop mangga ke lain masihan HP atau nanti meningkat yang diasuh kurang gitu sok dari ini bangetnya ayo banget ini banget merusak kesalahan tinggal merupakan kebutuhan mereka meningkat seperti itu memang harus seperti itu karena usia anak kalau otak anak itu berkembang 70% sampai umur 2 tahun karena tadi bilang dan edgy itu jadi berani racun yang punya anak nih yang belum 2 tahun jangan dikenalkan dengan handphone, dengan komputer, dengan laptop, kalau itu tolong jangan dihitungkannya, jangan dikenalkan karena kerusakan otak anak sami ujung akibat narkoba malahan kerusakan anak lebih hasil obatan akibat narkoba adanya di anak rehabilitasinya. Kalau ini belum ada rehabilitasi karena gangguan dari gadget itu. Terus gangguan sosial, kok nggak ada nama. Cari di Indonesia ada di Indonesia, tapi ada hari-harinya. Atau ya, terus kita 10 menit lagi. Terus ada yang lebih bahaya lagi dari penggunaan
cyberbullying, 2 cyberporn, 3 cyberporn pornografi. Ya, pornografi kenapa harus menjadi bahaya? Karena orang yang kecanduan pornografi, kan otak teh saurna di dieu teh aya 5 otak. Anu raksa teh justru otak anu kalimana, otak anu pembeda antara manusia dengan binatang. Orang yang kecanduan pornografi, kenapa kita dari pemerintah Indonesia berusaha menutup situs-situs pornografi? Karena itu kerusakan yang diakibatkan dari kecanduan pornografi justru merusakna otak anu pangade-adena pemasian teh 5 otak di dieu teh aya 5 bagian. Otak anu pangsaena eta anu dirusak akibat kecanduan pornografi. Gitu. Luar biasa ya cara orang merusak gitu ya. Makanya kita melindungi diri kita dulu, melindungi keluarga kita. Tolong yang punya anak di bawah 2 tahun senang mengenal handphone kemudian senang ramai gitu. Kemudian cyber gambling, jadi online menyenangkan. Jadi online, terus cyber stalking, penculikan melalui media. Ketemu di dunia, jangan was. Cyber stalking ke penculikan, ya. Itu bahaya yang diakibatkan oleh penggunaan itu media sosial atau gadget. Kemudian tadi kita membahas tentang masalah-masalah itu. Akhirnya solusinya ada, solusinya yaitu screen time. Seperti yang tadi saya bilang, kita harus mempunyai batasan. Screen time batasan waktu anak untuk kontak mata antara mata anak dengan layar. Itu screen time. Harus dibatasi. Kenapa? Karena itu tadi efek dari radiasinya, efek dari kerusakan ketika melihat konten-konten yang adanya. Sudah tadi dibahas seperti itu kerusakannya. Aku mau sekali banyak mengadukan pilihan ada pada Anda. Seperti itu ya. Jadi ada pembatasan usia untuk diizinkan melihat atau istilahnya orang-orang dengan menyebutkan memandangi misi dan kakabogong memandangi dan mereka pilih kakabogong karena apa emang itu memandangi layar gitu kan 2-6 tahun tidak lebih dari 1 jam. Kumaha caranya? Nanti ada komitmen yang harus disepakati oleh semua yang ada di rumah. 2-6 tahun kan jadi tinggal 1 jam menatap layar. 1 jam teh kemarin waktu musim sekolah jarak jauh sabar jam itu ada 2 jam lebih 2 jam pembelajaran sampai main yang lain-lain ya. 6-12 tahun diizinkannya 1-1,5 dijaga. Jangan 1 sampai 1 jam setengah. Lebih silakan saja. 1 jam sampai 1 jam setengah diberi jeda. Kalau 30 menit renang. Jadi 30 menit cut. Jangan telah kemana-mana. Namun biasa. Kadang mama ribu gitu. Nah ya apa dibuat solusi? Ya makanya selalu kita secara tidak sengaja meracun anak kita. Ya, pertama diakui atau tidak mana gitu. Cuma kenyataannya seperti itu gitu ya. 6-12 tahun kemudian hanya 1-1 jam setengah dengan jeda. Sekarang 12-18 tahun maksimal 1 harinya 2 jam dengan jeda. Jadi 2 jam tapi susah. Ya seperti itu. Kita usaha kita untuk melindungi keluarga kita walaupun pasti berat. Saya Abu yakin katanya berat. Kenapa? Anak sudah terbiasa. Jadi kitanya harus punya cara
cara-cara untuk mengatasi etapa kudu dikumahakeun gitu ya, agar anak teh mau dijeda atau anak mau dibatasi. Kemarin waktu lomba kemarin tahun 2019 yang waktu kirim video ada dari Lampung kalau tidak salah, videonya namanya arah remote dari ditonton pasti remote dari lama itu sudah bagus keluarga melaksanakan apa yang namanya screen time ini ya. Jadi mamanya disiplin 1 jam pembelajaran kayak lihat jadwalnya apa, mamanya ke anaknya, mamanya udah pulang gitu. Oh pelajaran ini hitungan udah selesai, udah paruh maghrib gitu. Waktu kan ada tidak boleh 1 jam setengah, tapi ada tidak. Ini seperti itu namanya screen time, saling kurang galak justru karena kita sayang sama anak kita ya, screen time. Terus bagaimana agar screen time kita terlaksana? 1. Mengkomunikasikan aturan dan batasan dengan semua anggota keluarga. Diobrolkan, kayaknya ini dia obrolkan ini yang ayah nahura obrolkan ya ada tadi kecil itu kan kita masih punya anak yang di bawah 2 tahun atau sebelum 5 tahun ya. Obrolkan dulu dengan orang-orang dewasanya yang ada di sekitar, kami nggak dukung ya. Terus instan perangkat dengan terbaru agar kan ayah dari Telkom udah bisa yang dipilah ya itunya. Jadi si wifi nanti ada sebenarnya jumpa kabiannya gitu, jadi bisa dipilah lagi tes nama begitu ya. Jadi bisa dipilah si itunya deh si wifi nanti ya. Tapi aku sebelumnya kalau anak Telkomnya ya dorong anak untuk melakukan kegiatan fisik tak iya ada ayahnya malas dan mamanya keharuan gitu kan, mamanya dia kesel tambahan mamanya kesel tambahan jadi harus bawa itu anaknya sendiri gitu. Dorong anak untuk melakukan kegiatan fisik. Terus ingatkan anak bahwa menonton baik televisi ataupun handphone itu adalah aktivitas online dengan kadar porsi tertentu. Misal ada zaman ayo masih kena anak bersinetron atau gitu itu berunya terus dia pas usul ya tuh jangan dulu jangan usul sinetron anu 100 episode gitu mancak bila apa gitu. Tapi mungkin sekarang udah gitu ya kamu cek itu ada apa ya ini ada cinta itu apa dia kata cinta terus kemudian terdapat pengalaman dan informasi pada anak untuk anak tahu cara menggunakan gadgetnya dengan baik. Jadi penggunaan kuota anak itu tidak tahu kuota saya untuk ini besok pelajaran jam 7 sebelum jam 7 jangan nunggu dipakai kan belum belajar nanti pas belajar habis udah waktu belajar kita teh kembali sedikit terlihat galak tapi kita tegas gitu ya. Buat aturan yang jelas mengenai penggunaan gadget itu sendiri. Misal upami putrana ada bagus nama dari 2 tahun ke anak jangan mengenal misalnya itu pembatasannya dan begini pembelajaran harian percaya pembelajarannya percaya alasan sama untuk anak menggunakan handphone kecuali kalau ada anak mendownload terus di print dan baca-baca jadi itu mau di print pagi tanya ke guru apa tugas tadi bukan udah di download sudah di print itu kejadian sama semua umur tingkatan sekolah dari semua download di print dibungkus kasih ke guru dibaca aja jadi ada kemudian pengetahuan ternyata ya kalau mau benar-benar aja jadi kenapa kita sekarang si anak
mikir hanya untuk memenuhi kewajiban, tidak ada keinginan untuk tahu, ya seperti itu, ya habis karena udah habis waktunya, terima kasih untuk konsentrasinya, semua masih berkonsentrasi karena masih pagi. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat, bisa diimplementasikan untuk kehidupan kita, karena kita sebagai pencetak generasi berikutnya. Ya, nanti dibahas generasi apa namanya oleh Pak Jabra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.